إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Tak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita dunia ini dan akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar berita-berita tentang musibah-musibah yang menimpa umat manusia. Baik itu berupa tsunami, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kecelakaan maut yang merenggut nyawa manusia, baik itu kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan-kecelakaan di dunia kerja, dan kecelakaan-kecelakaan atau musibah-musibah lainnya. Ketika kita mendengar berita-berita semacam ini, tentunya kita merasa bersedih, kita merasa iba kepada mereka yang tertimpa musibah-musibah itu. Dan kita juga merasa khawatir, merasa takut kalau musibah yang semacam itu menimpa kita atau menimpa orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Maka kita pun memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar musibah-musibah semacam itu tidak menimpa kita, tidak menimpa orang-orang yang kita cintai. Ya, ini adalah sebuah perasaan yang wajar, perasaan yang manusiawi. Takut, merasa ngeri, dan berharap supaya musibah itu tidak mengenai diri sendiri. Itu adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai perasaan khawatir dan perasaan takut itu mengalahkan rasa khawatir kita, rasa takut kita kepada sebuah musibah yang lebih besar, lebih berat, dan lebih berbahaya dari musibah-musibah yang sudah kita sebut tadi. Iya, ada musibah yang lebih besar, lebih berat, dan lebih berbahaya dalam kehidupan kita ini daripada musibah-musibah yang tadi sudah kita sebut. Baik, musibah apakah itu? Musibah yang lebih berat dan lebih berbahaya dalam kehidupan kita itu adalah musibatun fiddin, musibah yang menimpa agama seseorang. Apa maksudnya? Yaitu seseorang agamanya melenceng, agamanya menyimpang. Yang tadinya dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, kemudian tiba-tiba agamanya berubah, agamanya melenceng. Mungkin dia menjadi seorang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang murtad, atau mungkin dia terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, meninggalkan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu terus keadaan dia sampai dia meninggal dunia dan tidak sempat taubat. Iya, ini sebenarnya adalah musibah yang lebih berat, musibah yang menimpa agama seseorang. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena musibah yang satu ini, musibah yang menimpa agama seseorang ini, resikonya nanti di akhirat. Resikonya adalah azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan kalau kita sudah berbicara tentang siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka itu seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan pada hari itu nanti tidak ada yang menyiksa seperti siksanya Allah. Tidak ada yang mengikat sekuat ikatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itulah gambaran kengerian azab di akhirat nanti. Juga sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta fi an'ami ahli dunya wa huwa min ahlin nar." Nanti akan didatangkan seorang penduduk dunia yang dulu ketika di dunianya itu hidupnya senang, hidupnya nikmat, hidupnya bahagia, semua keinginan-keinginan dia tercapai, semua impian-impian indah dia terwujud. Orang yang paling senang pokoknya dia di dunia itu. Tapi di akhirat dia adalah termasuk penghuni neraka. Fayusbahu finnari sabghah, maka dia akan dicelupkan ke neraka sekali celup dulu. Sekali celup saja, sebentar. Setelah dia dicelupkan, kemudian dia ditarik lagi dan ditanya, hal wajadta min nikmatin, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan hidup? Dia menjawab, wallahi ma wajadtu min nikmatin qat. Sungguh demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan hidup sedikit pun. Bayangkan, orang ini dulu di dunia hidupnya paling enak, paling bahagia, paling nikmat. Tapi karena dia masuk neraka sekali celup saja, lupa semua kenikmatan-kenikmatan yang sudah pernah dia rasakan di dunia dulu, lupa semuanya. Itulah kengerian azab neraka yang hanya sekali celup, hanya sekejap saja sudah membuat orang lupa kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Inilah kenapa kita mengatakan bahwasannya musibah yang menimpa agama seseorang itu adalah musibah terberat dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita membaca biografi orang-orang soleh terdahulu, baik itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan orang-orang soleh, kita melihat bahwasanya mereka memandang musibah-musibah dunia itu ringan, masih bisa tertahankan, mereka masih bisa bersabar, mereka masih bisa ridho dengan musibah-musibah tersebut. Yang demikian itu adalah dikarenakan mereka benar-benar paham makna kehidupan ini. Mereka benar-benar paham apa yang sebenarnya musibah yang paling berat. Mereka paham bahwasanya musibah yang paling berat dan paling berbahaya itu adalah musibah yang mengenai agama seseorang. Makanya selama musibah itu masih berkenaan dengan kehidupan dunia, mereka itu masih berupaya menyabar-nyabarkan diri dan mereka bisa bersabar. Salah satu ungkapan yang masyhur adalah ucapan dari sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Inni la ubali Fima asbahtu, sungguh saya tidak peduli seperti apa kondisi diri saya berkenaan dengan masalah-masalah dunia saya. Hal fima uhibbu au fima akrah, apakah saya ini menjadi sesuatu yang aku cintai atau sesuatu yang tidak aku cintai. yakni kondisiku di dunia ini, apakah kondisi yang aku senangi atau kondisi yang tidak aku senangi? Apakah aku kaya ataukah aku miskin? Apakah aku sehat, apakah aku sakit? Saya tidak mempedulikan itu. Wa ana la a'lam al khairu fima uhibbu au fima akrah. Toh saya juga tidak tahu apakah kebaikan itu pada kondisi-kondisi yang saya sukai ataukah pada kondisi-kondisi yang tidak saya sukai. Ya,
Manusia memang terkadang seperti itu, melihat sesuatu itu baik, dia suka sesuatu, padahal itu tidak baik bagi dia. Dan terkadang sebaliknya, dia membenci sesuatu, dia tidak senang sesuatu, padahal itu baik baginya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya tidak peduli saya mau menjadi kaya atau miskin, mau sakit atau mau sehat, toh saya juga tidak tahu mana yang baik untuk saya, sakit atau sehat, kaya atau miskin, saya tidak tahu. Wa a'dhamu musibatin indi an yanqusa fi dini. Bagiku musibah yang terbesar, musibah yang terberat, musibah yang paling berbahaya adalah kalau agamaku ini melenceng. Itu yang aku takutkan, itu yang aku khawatirkan. Agamaku melenceng, agamaku menyimpang. Itulah salah satu ungkapan dari orang-orang soleh yang mereka tentunya sangat paham kehidupan ini, kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat, mereka sangat paham. Begitulah penuturan dari mereka yang telah memahami kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang yang lebih paham lagi tentang kehidupan ini. Beliau paham kehidupan dunia ini seperti apa, beliau juga paham kehidupan akhirat itu seperti apa. Beliau paham apa yang bermaslahat untuk kita dan apa yang mafsadat atau memudaratkan, membahayakan kita. Beliau paham sekali. Dan beliau adalah orang yang sangat cinta kepada umatnya. Coba, mari kita mendengar, menyimak sebuah doa yang diajarkan oleh sang Nabi yang memahami kehidupan ini dan sekaligus cinta kepada umatnya. Salah satu doa yang diajarkan oleh beliau, sebuah doa yang panjang, tapi di potongan, di bagian tengah doa ini adalah wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, ya wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah yang berkenaan dengan agamaku. Janganlah engkau timpakan musibah kepadaku ya Allah, yaitu musibah yang berkenaan dengan agamaku ya Allah. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak orientasiku, puncak tujuanku, serta puncak ilmu pengetahuanku. Iya. Di doa ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita supaya kita banyak-banyak memohon kepada Allah agar jangan sampai terkena musibah agama, yaitu agama kita melenceng, agama kita menyimpang. Juga kita minta kepada Allah agar supaya dunia ini tidak menjadi hasrat terbesar kita, dan supaya juga tidak menjadi puncak ilmu pengetahuan kita. Dalam artian kita taunya cuma dunia saja. Kita ilmu dunia tahu, ilmu ini tahu, ilmu itu tahu, sementara ilmu akhirat nol. Jangan sampai seperti ini kaum muslimin. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat cinta kepada kita, mengarahkan kepada kita sesuatu yang terbaik untuk kita, yaitu doa itu tadi. Ini menunjukkan atau mengarahkan kepada kita betapa besarnya, betapa berbahayanya dan beratnya musibah yang menimpa agama atau menimpa iman seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari musibah, baik itu musibah dunia maupun musibah yang menyangkut agama kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Allahu Akbar. Allah